Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di bab salatil jamaah wal imamah. Masih di hadis nomor 5. Di bab ini riwayat dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man sami'an nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min udrin." Barang siapa yang mendengar azan falam ya'ti, lalu dia tidak datang atau tidak memenuhi panggilan azan itu, tidak melaksanakan salat berjamaah, fala salata lahu, maka tidak ada salat untuknya. Ini sudah kita bahas kemarin. Imam Ahmad mengatakan fala salata itu artinya tidak sah salatnya. Karena Imam Ahmad termasuk yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu hukumnya fardhu ain, wajib. Juga Al-Auza'i serta Imam Hasan Al-Basri memiliki pendapat yang sama. Tapi jumhur ulama mengatakan fala salata lahu di sini artinya salatnya tidak sempurna. Karena jumhur ulama mengatakan salat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai fardu. Berdasarkan hadis yang sama. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan ada tambahannya, illa min udhrin, kecuali ada udzur. Jika sesuatu itu wajib, maka tidak ada udzur mestinya. Seperti salat. Salat itu wajib, maka tidak ada udzur. Sakit, apa boleh meninggalkan sholat? Tetap. Nah gitu. Dalam kondisi sakit, dalam perjalanan, semuanya tetap melaksanakan sholat meskipun ada keringanan-keringanan. Ya, khilaf di antara ulama tentang hukum sholat berjamaah. Imam Ahmad dan juga beberapa ulama yang lain mengatakan fardhu ain, sementara jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Yang jelas, baik yang sunnah muakkadah maupun yang fardhu ain menekankan betapa pentingnya sholat berjamaah. Ini sudah kita bahas kemarin. Yang berikutnya illa min udhrin, kecuali ada udzur. Udzur apa saja yang membolehkan seseorang boleh tidak sholat berjamaah? Ada banyak, diantaranya riwayat Abu Daud. Itu ditanyakan, wamal udhru? Qalu wamal udhru? Ya Rasul, udzur itu apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al khaufu wal marad, takut dan juga sakit. Rasa takut itu membolehkan seseorang tidak datang berjamaah ke masjid. Takut dari apa? Di sini tidak disebut takut dari apa. Yang jelas, jika ada sesuatu hal yang menyebabkan orang khawatir atau takut untuk ke masjid, maka diperbolehkan. Seperti apa? Seperti kondisi yang sedang genting, terjadi huru hara di sana sini. Mohon maaf, ketika kami masih di Libya tahun akhir-akhir 2011 ya, terjadi Arab Spring di sana itu. Di Libya kondisi sedang genting ketika itu. Ketika pemberontakan terjadi di mana-mana, orang akhirnya sudah nggak bisa lagi ditahan. Itu saling bunuh sana sini. Bahkan main datang, kamu pro tidak dengan pemerintah? Sementara kita nggak tahu yang bertanya ini pro atau tidak. Ketika jawaban kita tidak sesuai dengan mereka, itu bisa langsung dibunuh, Pak. Tembak. Misalnya yang bertanya ternyata pro dengan pemerintah, yang ditanya tidak pro, maka ditembak. Atau sebaliknya, ketika ditanya dia mengatakan dia pro dengan pemerintah, ternyata yang bertanya itu pemberontak yang tidak pro dengan pemerintah, ditembak juga. Kondisi sudah sangat kacau. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Akhirnya oleh Qaddafi ketika itu dibuka ini gudang senjata. Rakyat sipil pegang senjata. Wah, itu udah kacau balau. Kami waktu itu kondisi sedang genting itu, yaitu beberapa kawan-kawan itu tinggal di rumah duta besar. Nyambi lah ya. Kami kerja bantu-bantu duta besar, ya buka gerbang lah segala macam, nyiram-nyiram tanaman, sekaligus
mengimami dan ngisi kajian. Jadi untuk sholat-sholat ketika duta besar di rumah itu maghrib, isya, dan subuh, tugas kita mengimami itu, ya, mengimami beliau. Nah, di luar itu kami biasa sholat berjamaah ke masjid. Di dekat masjid masyarakat setempat ya, Libya. Itu pada kondisi genting itu didatangi oleh orang Libya. Indonesia katanya. Oh, kamu orang Indonesia? Iya. Mulai besok jangan lagi sholat di masjid katanya. Kenapa? Karena kondisi sudah sedang sangat gawat, bisa saja terjadi pembantaian di masjid. Orang bisa ditembak di masjid. Kamu jangan ke masjid. Nah, kondisi khauf seperti ini itu membolehkan kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, khauf dari wabah penyakit. Di antaranya COVID-19 ini. Para ulama kemudian memberikan fatwa, ya, MUI misalnya. Jika di wilayah itu terjadi penyebaran yang sangat luar biasa, zona merah bahkan udah hitam, maka ini masuk kategori khauf. Boleh orang tidak salat berjamaah. Ketika kemarin awal-awal pandemi itu kan. Tapi siapa yang mengumumkan? Yang berwenang. Siapa yang berwenang? Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang virus ini. Tim medis yang mengatakan itu. Kalau dia medis bukan, ustadz juga bukan, pegawai yang bekerja dalam bidang itu juga bukan gitu. Tiba-tiba bilang bahaya dari mana? Itu nggak bisa. Tapi kalau orang yang berkompeten yang mengatakan itu wilayah berbahaya, zona merah, nah maka kita boleh mempercayainya. Ustadz, saya meskipun zona merah sholat aman-aman aja tuh. Saya dekat-dekatan, nggak pakai masker juga biasa aja tuh. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Kalau untuk dia pribadi silahkan, nggak masalah. Tapi dipakai hukum untuk jamaah, untuk orang luas, nah itu tidak bisa. Sama seperti begini, di jalan tol nyebrang itu berbahaya Pak. Tapi ada orang yang bisa. Saya bisa tuh bolak-balik nyebrang di tol, nggak ketabrak mobil. Bagi dia oke. Tapi tidak boleh kemudian hukum ini dipakai silahkan nyebrang di tol siapa saja. Nah itu bahaya. Karena tidak semua orang bisa seperti dia. Ya. Jadi khauf itu merupakan uzur yang dibolehkan secara syar'i meninggalkan salat berjamaah. Yang berikutnya marad, sakit. Ketika dia sakit yang tidak memungkinkan dia untuk ke masjid, atau kalaupun dipaksakan bisa membahayakan kesehatannya, boleh tidak sholat berjamaah. Atau sakitnya dikhawatirkan menular kepada yang lain. Kalau tadi khawatir terhadap dirinya, sakitnya. Yang kedua khawatir terhadap orang lain. Masya Allah, ikut ngaji gitu. Yang kedua khawatir terhadap orang lain karena bisa menular, menyebabkan orang lain jatuh sakit, maka itu juga dibolehkan, nggak apa-apa untuk tidak ke masjid. Sakitnya sih nggak parah-parah banget, tapi dia khawatirkan kalau dia datang ke masjid, dia menularkan penyakitnya kepada orang yang lain, yang samping kiri kanannya. Maka dalam kondisi seperti ini, itu juga termasuk yang diperbolehkan secara syar'i, udzur, perbolehkan. Lalu apalagi yang dimaksud dengan uzur? Yang masuk kategori uzur adalah hujan deras. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan hujan deras itu menjadi uzur ketika dia hujannya memang deras, menyebabkan pakaian kita basah, sholat menjadi terganggu kekhusyuannya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau hujannya rintik-rintik, hujannya tidak deras, tidak membuat basah pakaian kita, atau kita pakai payung bisa mendatangkan ke masjid, maka diperbolehkan. Maka tetap sholat berjamaah. Tapi sebagian ulama mengatakan uzurnya ya hujan, nggak disebutkan hujannya deras kayak kecil kayak membuat basah pakaian atau tidak. Pokoknya kalau sudah hujan itu uzur. Seperti sekarang hujan, saudara-saudara kita tidak ke masjid, maka itu termasuk uzur, tidak masalah. Jangan kita kecam gitu. Allah baru hujan gitu doang udah gak ke masjid loh. Nggak boleh. Tapi kalau ada orang dengan uzur-uzur tadi, dia tetap bisa datang ke masjid, maka itu afdol. Meskipun di tengah pandemi saya tetap ke masjid dengan menjaga protokol kesehatan,
maka itu afdal, itu lebih utama. Hujan deras Ustaz, memang hujan deras, bukan cuma hujan, angin, petir, geledek, saya tetap ke masjid, maka itu afdal, itu lebih utama. Tapi kalau ada orang milih sholat di rumah, tidak berjamaah ke masjid, maka itu juga sudah diperbolehkan secara syar'i karena itu merupakan udzur. Tapi kalau ada orang yang tetap ke masjid, nah itu afdal. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi hujan deras, malam yang dingin, memerintahkan kepada muazin Bilal untuk mengumandangkan ketika hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum. Boleh. Ibnu Abbas dulu pernah melakukan itu. Orang-orang kemudian bilang, masa sih sholat di rumah, bisa kok kita sholat di masjid? Istankaruhu, menolak. Maka kata Ibnu Abbas, kalian menolak sesuatu itu, padahal orang yang lebih baik dari saya pernah juga memerintahkan hal yang sama. Jadi Rasul pernah membolehkan. Jadi boleh sholat di rumah, tapi kalau tetap ingin sholat di masjid, maka itu afdol. Tentu dengan menjaga kesehatan ya. Kalau takutnya dari hujan, ya maka pakai payung, kalau kendaraan bawa jas hujan dan seterusnya, sehingga jangan sampai sholat di masjid dalam kondisi basah kuyup. Ya. Basah-basahan sholat di masjid. Nah ini tentu bukan sesuatu yang disukai dalam syariat. Meskipun Rasul pernah sholat dalam kondisi hujan lebat, basah, tanahnya itu berlumpur, sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, nah itu kening beliau basah dengan lumpur. Itu diperbolehkan. Kayak misalnya dalam kondisi waktu itu yang 212 ya, 212 apa yang 411 yang sholat hujan-hujanan itu kan, itu boleh nggak masalah, berjamaah tetap dalam kondisi hujan boleh. Itu afdal. Jadi kita tetap berjamaah meskipun dalam kondisi udzur, nah itu yang afdal. Tapi kalau orang memilih sholat di rumah, ya nggak masalah. Jangan kita sindir, jangan kita remehkan, jangan kita rendahkan, jangan kita anggap penakut, baru gitu doang nggak ke masjid. Nah jangan, nggak boleh kita merendahkan orang. Baik. Ini hadis kelima. Hadis berikutnya, an Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima ta'udu fara'isuhuma faqala lahumā ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma adraktumal imam wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilatan rawahu Ahmad wal lafzu lahu wa thalathah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Yazid ibn al-Aswad, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Falamma shalla Rasulullah, ketika Rasul selesai salat subuh berjamaah, tiba-tiba ada dua orang enggak ikut salat. Maka dipanggil, sini. Nah, udah mulai ketar-ketir deh dipanggil Rasulullah. Ditanya, "Ente kenapa enggak ikut salat bersama kita?" Jawab, "Kami udah salat di rumah." Kata Rasulullah SAW, "Jangan lakukan itu. Kalau kamu sudah salat, terus kamu pergi ke masjid, di masjid belum sholat, ada imam belum sholat, maka ikut sholat bersama imam, ikut berjamaah. Kan tadi udah sholat, meskipun sudah sholat ikut bareng imam. Nanti sholatmu bersama imam itu terhitung nafilatan sebagai sunnah." Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Meskipun kita sudah selesai sholat berjamaah atau sholat, maka tetap ikut sholat berjamaah ketika kita menemui ada jamaah yang sedang sholat. Jangan duduk di belakang, liatin aja. Misalnya kita mau ikut taklim nih di masjid kita Al-Munawwarah. Di rumah sudah sholat, begitu datang ke sini nungguin aja di belakang. Nanti kenapa nggak sholat? Oh, saya udah sholat. Datang ke masjid, saya mau ikut kajian aja.
Salatnya udah di rumah. Nah, itu nggak boleh. Hendaklah dia begitu datang ke masjid, imam belum melaksanakan salat, dia ikut salat. Nanti salatnya ini itu sebagai nafilah. Yang di rumah tadi itu sudah menggugurkan kewajibannya. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan perintah ini berlaku untuk semua kondisi salat, baik salatnya sendiri, baik salatnya berjamaah. Kalau Imam Malik mengatakan kalau sudah berjamaah enggak. Imam Malik. Jumhur ulama mengatakan enggak, maupun berjamaah atau dia tidak berjamaah, selama dia menemukan jamaah salat maka dia ikut. Misalnya kita di Masjid Al-Munawwarah itu iqamahnya lebih lama. Ya. Misalnya begitu bangun, wah udah azan nih. Dia sholat di masjid dekat rumahnya. Misalnya di Reni atau di Al-Mujahidin, gitu ya. Sholat dia. Udah selesai dari sana, di sini baru qomat. Dia datang mau ikut berjamaah, ikut kajian di kita di sini, datang. Kalau menurut Imam Malik nggak perlu. Tapi menurut jumhur ulama dia tetap harus ikut berjamaah sholat bersama kita. Nah itu saking pentingnya sholat berjamaah, luar biasa. Ustadz, jadi saya ingin mengimami anak dan istri di rumah, boleh nggak berjamaah? Tetap berjamaah. Datang dulu ke masjid, sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, cepat-cepat pulang ke rumah, imami mereka. Ya. Tapi Ustaz, nah ini pernah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena dia mau mengimami kaumnya di rumah. Boleh seperti itu. Tapi Ustaz, di masjid habis sholat subuh ada kajian. Saya mau ikut kajian. Selesai kajian, selesai sudah waktu subuh. Kalau saya pulang ke rumah, nggak bisa saya mengimami karena sudah siang, sudah keluar matahari. Gimana solusinya? Solusinya begitu azan, silakan langsung ajak sholat keluarga. Jangan qobliyah dulu. Sudah selesai azan langsung sholat, imami keluarga. Nanti qobliyah subuhnya gimana Ustaz? Silakan keluarga selesai sholat itu silakan qobliyah dia. Bapak langsung ke masjid, sholat di sini. Kalau dapat qobliyah subuh di sini, bagus. Kalau tidak dapat qobliyah subuh, maka langsung sholat berjamaah. Nah, jadi solusinya begitu. Imami mereka dulu, baru setelah itu cepat-cepat ke masjid untuk berjamaah di sini. Nah, dapat dua-duanya. Jangan, saya kan harus ngimamin di rumah Ustaz. Orang rumah juga harus diimamin. Maka dia meninggalkan sholat berjamaah demi mengimami keluarga di rumah. Nah, itu keliru. Mestinya imami mereka kalau masih sempat datang ke masjid. Kalau tidak terkejar, maka di masjid dulu baru pulang imami keluarga kita. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Baik. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang sholat berjamaah, tentang bagaimana makmum hendaknya mengikuti imam dan bagaimana imam menjadi panutan dalam sholat. Tidak kita bahas sekarang karena juga kondisi hujan, suara juga berpacu dengan suara hujan. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita untuk bisa memahami sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dibantu juga untuk bisa menunaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita penuh keberkahan, baik di dunia maupun besok di yaumul qiyamah, sehingga kita termasuk pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditempatkan di surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah.